apa sih bedanya hukuman mati dengan penjara seumur hidup? Tentu berbeda jauh, sangat jauh bedanya. Hukuman mati itu kalau sekiranya seseorang narapidana dipidana mati dan langsung dilaksanakan eksekusi, maka tidak mungkin ada kehidupan bagi dia lagi. Hukuman penjara seumur hidup, ya, dia akan dipidana atau dimasukkan ke dalam penjara selama dia hidup. Tapi ini penting harus diketahui, kalaulah ada perubahan hukum yang merubah tentang apapun yang menjadi perbuatannya semasa di undang-undang yang lama, maka dia wajib mengikuti undang-undang yang baru. Contoh, kalau nanti tidak ada lagi hukuman penjara seumur hidup di undang-undang yang baru, maka dia wajib mengikuti hukuman yang paling meringankan atau ketentuan yang paling meringankan. Ya, apalagi kalau dihapuskan. Nah, persoalannya mungkin nggak pembunuh seperti Ferdy Sambo, kasus pembunuhan berencana, mungkin nggak dihapuskan. Saya kalau soal dihapuskan saya kurang yakin, tapi dikurangi saya yakin. Karena hukum akan terus merestorasi diri yang sama seperti sekarang sedang dikaji rancangan kitab undang-undang hukum pidana, ya. Yang salah satu hal yang sangat kontroversial dan viral sekarang yang disebutkan bahwa hukuman mati itu akan ada percobaan dan akan tidak dijalani. Jawabannya adalah begini. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu salah satu yang menyoroti tentang hukuman mati. Memang ada kajian terobosan besar di sana. Saya tidak sedang menyatakan apakah itu lebih baik atau lebih buruk, tapi kalau sesuatu itu sudah menjadi hukum, maka kita harus ikuti, ya, kecuali kita berdemonstrasi di gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi kita. Tapi jawabannya adalah, apakah sebetulnya yang terjadi dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru? Salah satu yang dikaji di sana hukuman mati yang rencananya akan diubah adalah bahwa setiap, ini catat, ini pernyataan saya ini yang tentu bisa diuji ya secara akademis. Kalau sekiranya rancangan KUH pidana itu disetujui dan disahkan, maka setiap hakim memutuskan pidana mati kepada seseorang terdakwa, maka wajib juga dia untuk memberikan putusan percobaan, ya. Jadi pidana mati itu dan harus dibarengi dengan percobaan. Percobaannya itu disebutkan di situ 10 tahun, ya. Artinya kalau dia menjalankan hukumannya dengan baik selama 10 tahun, maka hukumannya dapat berubah menjadi seumur hidup, ya. Jadi tidak bebas, karena sekarang tidak tuntas di masyarakat seolah-olah kalau seorang terpidana mati itu berperilaku baik di penjara selama 10 tahun, lalu diberikan surat berkelakuan baik lalu bebas. Itu informasinya sesat dan bukan pendapat orang hukum. Nah, kalau ini pendapat orang hukum yang siap dikaji, jadi jawaban yang benar adalah kalau seorang dipidana mati, maka hakim juga wajib serta-merta memutuskan putusan percobaan selama 10 tahun. Kalau dia menjalankan hukumannya dengan baik, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman seumur hidup, ya. Dan kalau tentu nanti dia sudah dipidana menjadi seumur hidup, mungkin ada atau setidaknya dia berhak untuk hak-hak sebagaimana narapidana lainnya, mungkin remisi, pengurangan dan yang lain, selama itu layak dianggap untuk diberikan. Jadi itu jawabannya, ya. Nah, pidana mati itu ke depan. Pertanyaannya, mungkinkah Ferdy Sambo akan mendapatkan kesempatan di masa percobaan seperti yang saya ulas barusan? Kalau RKUHP disusun dan disahkan di dalam tahun ini, maka saya yakin sekali dalam persidangan upaya banding yang akan tentu diajukan oleh Ferdy Sambo sampai kasasi, maka sekiranya RKUHP itu bisa disahkan tahun ini, Ferdy Sambo bebas dari pidana mati. Ya, itu gambaran tentang atau pandangan tentang RKUHP yang baru dan yang viral sekarang ya, tentang pidana mati, kok ada percobaan dan yang lain-lain. Itu jawabannya. Kalau disahkan tahun ini RKUHP,
saya yakin sekali Ferdy Sambo bebas hukuman.